Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menayangkan video praktik trauma healing menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Nah, teknik desensitisasi sistematis ini merupakan cara untuk mengurangi kecemasan pada seseorang dengan cara memberikan rangsangan yang dapat membuatnya merasa cemas secara sedikit demi sedikit dan terus-menerus sehingga seseorang tersebut tidak lagi merasakan kecemasan. Tujuan dari teknik desensitisasi sistematis ini yaitu untuk menghapus tingkah laku berupa kecemasan dengan mengkondisikan agar tetap merasa nyaman. Dalam kesempatan ini, teknik desensitisasi sistematis ini akan saya berikan kepada individu atau konseli yang mengalami fobia, yang mana dirinya ini mengalami fobia terhadap badut. Jadi, individu atau konseli saya kali ini selalu merasa ketakutan ketika mendengar ataupun melihat badut. Untuk menghilangkan rasa cemas pada konseli ketika mendengar kata badut ataupun melihat badut tersebut, saya akan memberikan teknik desensitisasi sistematis ini kepada beliau. Berikut videonya. Tadi kan Silvi sedikit cerita tentang ketakutan Silvi sama badut. Nah, saya pengen tahu tingkat ketakutan Silvi terhadap badut itu seberapa takut? Iya Mbak, takut. Kalau warga bilang badut, saya tuh langsung otomatis lari ke rumah, terus langsung sembunyi gitu. Saking takutnya? Iya, saking takutnya banget. Nah, kalau boleh tahu, takut sama badut itu dari kapan? Dari waktu kecil. Berarti udah dari dulu gitu ya? Iya, udah. Dari kecil udah takut sama badut. Terus, kenapa sih kok takut gitu sama badut? Karena kan dan tampilan atau dandanan badut tuh kayak mukanya tuh serem gitu ya, cemong-cemong gitu. Terus takutnya ini menculik kita, terus membawa lari kita apa gimana gitu. Oh, berarti takut dibawa gitu ya sama badutnya itu. Untuk membantu Silvi mengurangi rasa takut atau fobia terhadap badut, saya di sini memiliki terapi. Nanti Mbak Silvi bisa ikuti ya. Kita bisa mulai dari sekarang ya, Mbak. Pertama, Silvi cari posisi duduk senyaman mungkin. Nah, kemudian tutup mata, pejamkan mata. Terus bayangkan kalau sekarang tuh Silvi tuh sedang berada di suatu tempat yang sangat menyenangkan, tempat yang menjadi favoritnya Silvi gitu. Mungkin bisa pantai, di gunung, danau atau apapun itu. Nanti pokoknya setiap apapun yang saya katakan, Silvi bayangkan kalau itu tuh sedang benar-benar terjadi saat ini. Tapi dalam keadaan rileks. Silvi itu tetap rileks, pikiran dan hati tetap rileks. Nah, sekarang Silvi itu sedang ada di suatu tempat yang menjadi favorit, yang menjadi tempat menyenangkan, menenangkan hati dan jiwa serta pikiran Silvi. Kemudian tiba-tiba ada segerombolan orang-orang yang berteriak, ada badut, ada badut. Nah, di situ tuh sedang ada badut yang lagi ngamen, mungkin yang lagi pertunjukan gitu. Terus Silvi mendengar orang-orang yang berteriak ada badut seperti itu. Kemudian tiba-tiba saja badut itu menghampiri Mbak Silvi, terus menari-nari di depan Mbak Silvi, kemudian mengajak bermain dengan dandanan khas dari badut tersebut. Rambutnya yang kribo, warna-warni, terus dandanannya yang menurut Mbak Silvi itu cemong-cemong yang menakutkan. Nah, coba dibayangkan badut itu ada di depan Mbak Silvi. Nah, barusan kita kan sudah melakukan terapi. Kemudian sekarang apa yang Mbak Silvi rasakan setelah melakukan terapi tersebut? Sudah nggak terlalu takut daripada yang dulu kan takut banget ya, sekarang mah nggak terlalu takut sesudah disugesti gitu. Terus kalau badut menghampiri udah ada di sana gitu, udah di depan, lari ya nggak lari lagi gitu kayak dulu kan lari, sekarang mah udah nggak terlalu takut lah pada dasarnya. Berarti dengan pikiran dan hati Mbak Silvi yang tetap rileks menghadapi
badut itu yang menghampiri, jadi Mbak Silvi bisa tetap berada di posisi yang sebelumnya ketika badut itu datang kepada Mbak Silvi. Nah, jadi seperti itulah video praktik trauma healing menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.